Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan saya dan saudara di tengah situasi yang sulit yang sedang kita alami pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan satu pujian tadi yang berjudul It is well with my soul. It is well with my soul. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak yang menerjemahkan amanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, atau ada juga yang berkata tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Itu di bagian refnya. Nah, saudara tahu latar belakang atau kisah di balik lagu ini terjadi pada seorang anak Tuhan yang hidup sekitar abad 18, di mana dia mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya, dan di tengah situasi yang sulit itu dia menulis lirik dari lagu ini di tengah laut, dan temannya setelah beberapa tahun kemudian mengubah lagu ini menjadi sebuah pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti lagu yang kita dengar tadi bahwa tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Pada hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita bisa tenang atau merasa aman di tengah situasi yang sulit kalau kita mengetahui alasan-alasannya mengapa. Namun sebelumnya mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-125 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goncang, yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 125 ini merupakan mazmur ziarah, di mana bangsa Israel melakukan ziarah ke Yerusalem pada saat itu. Nah, saudara, kita bisa tenang dan merasa aman di dalam situasi yang sedang kita alami kalau kita mengetahui alasannya mengapa. Hal yang pertama yang saya mau bagikan dari firman ini adalah kalau kita tahu kepada siapa kita percaya. Ayat yang pertama berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sedang diuji kepercayaan kita, diuji iman kita dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan kalau saudara baca kisah Abraham, dia diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Diuji kepercayaannya oleh Tuhan sendiri. 25 tahun dia menunggu anak, tetapi Tuhan menguji kepercayaan dia. Tetapi apa yang membuat Abraham melakukan itu? Karena dia tahu kepada siapa ia percaya. Dia mempercayai Tuhan yang sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi aman menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang melakukan suatu atraksi di sebuah sungai yang itu Niagara Falls atau air terjun Niagara yang di Amerika Serikat. Dia merentangkan tali dari ujung tepi sungai yang satu ke ujung tepi sungai yang lainnya. Lalu dia melakukan atraksi di atas tali itu. Dan banyak penonton bersorak-sorak karena atraksinya yang sangat ekstrim itu. Lalu dia berseru,
Apakah saudara percaya bahwa saya dapat membawa kereta ini, membawa gerobak ini, melewati tali ini? Penontonnya berteriak, ya kami percaya. Lalu dia melewati tali itu dari tepi sungai satu ke tepi sungai yang lain dengan berhasil. Ketika dia sampai di tepi sungai yang di seberangnya, dia meminta, apakah saudara percaya bahwa saya akan berbalik ke sebelah dan membawa gerobak ini, membawa kereta ini, dan saya mengizinkan ada satu orang yang naik di atasnya. Semua orang terdiam karena mereka tidak mau untuk menyerahkan dirinya naik di kereta itu. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil berlari dan naik di atas kereta itu dan didorong oleh seorang yang melakukan atraksi ini, dan dia berhasil melewati tali itu. Ketika dia diwawancarai oleh wartawan, anak kecil ini ditanya, kenapa kamu mau? Apakah kamu tidak takut jatuh ke bawah dan bisa mati, dan bisa celaka, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Lalu anak kecil ini berkata, saya tidak tahu, saya tidak merasa takut. Kenapa kamu melakukan itu? Anak kecil ini berkata, karena dia adalah bapak saya yang membawa saya untuk menyeberang sungai itu. Artinya anak kecil ini tahu bahwa kepada siapa dia menaruh hidupnya. Dia tahu kepada siapa dia mempercayakan hidupnya. Dia tahu bapaknya secara dekat. Dia memiliki hubungan yang erat dengan bapaknya, sehingga dia merasa aman ketika dia melewati sungai Niagara Falls itu di atas tali dalam atraksi tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi membingungkan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang begitu menakutkan ini, kadang-kadang kita kehilangan kepercayaan. Bahkan Paulus juga mengalaminya sendiri. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ketika saya dan saudara tahu kepada siapa kita percaya, ujian apapun yang datang, kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik, yang menjaga kehidupan saya dan saudara. Kita bisa melewati kesulitan dan merasa tenang dan aman jika kita mengetahui yang kedua adalah bahwa Tuhan mengelilingi orang yang percaya kepadanya. Ayat yang kedua berkata, Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 125 ini adalah sama dengan Mazmur 121, berbicara mengenai ziarah, yaitu bangsa Israel, di mana kita lihat kota Yerusalem adalah pusat penyembahan mereka. Bait Allah ada di sana. Jadi kadang-kadang setiap tahun penduduk di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan datang ke Yerusalem untuk berdoa. Tetapi yang menakutkan, kalau kita baca di Mazmur 121, dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di Mazmur pasal 125 ini diulangi lagi, dikatakan Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Yang menjadi permasalahannya adalah bukan masalah gunungnya, tetapi masalahnya di dalam gunung-gunung itu yang mengelilingi Yerusalem adalah tempat para perampok, tempat para penyamun, pembunuh, dan juga ada binatang-binatang buas di dalamnya. Dan juga pada waktu yang lampau di gunung-gunung di sekitar Yerusalem dipakai untuk menyembah kepada dewa-dewa yang mengorbankan anak laki-laki mereka. Nah,
Permasalahan yang timbul di sini ketika orang-orang selesai berziarah di Yerusalem dan mau kembali ke rumah, masalah terjadi di situ. Karena di sekeliling gunung ini bahaya menanti mereka. Di sekeliling gunung pembunuhan, perampokan menanti mereka, binatang buas menanti mereka. Itulah sebabnya mereka berkata, dari manakah datang pertolonganku? Di dalam Mazmur 121. Dan di sini kita melihat, meskipun Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung yang menakutkan, di situ dikatakan Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lama. Hari ini kita sedang dikelilingi oleh situasi yang sangat sulit, dikelilingi oleh ketakutan akan kematian. Tetapi percaya bahwa Tuhan mengelilingi saya dan saudara. Tetapi timbul pertanyaan, kalau memang Tuhan mengelilingi kita, memagari kehidupan kita, kenapa di tengah pandemik ini banyak juga orang-orang yang takut akan Tuhan meninggal, banyak juga hamba-hamba Tuhan meninggal? Tetapi kita perlu tahu, saudara, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, ketika iblis berjalan keliling, ketika iblis datang menghadap kepada Allah, lalu Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau, hai iblis? Oh, saya berjalan-jalan mengelilingi dunia. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, engkau tidak perhatikankah engkau hambaku Ayub yang setia kepadaku? Lalu iblis berkata kepada Tuhan di ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ulurkanlah tanganmu kepada dia, maka dia akan mengutuki engkau. Artinya apa yang saya mau katakan? Bahwa firman ini adalah janji Tuhan, ya dan amin. Artinya kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Tidak akan mencelakai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayub, Tuhan yang mengizinkan diuji oleh dia sendiri, oleh Tuhan, sehingga iblis dapat masuk ke dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita baca Injil yang lain, bahwa di dalam Injil sinopsis dikatakan bahwa rambut di kepala pun terhitung semuanya. Bahkan rambut yang jatuh dihitung semuanya. Tanpa seizin Tuhan tidak ada rambut yang jatuh, tidak ada burung pipit yang terbang jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya bahwa Tuhan benar-benar mengelilingi orang yang percaya dengan kuasa-Nya. Jadi pada hari ini, saudara, kita di tengah situasi pandemik ini, mari kita terus percaya, kita terus tenang menghadapi situasi ini, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yang kedua adalah kita terus percaya karena kita tahu Tuhan mengelilingi saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita terus bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman, menantikan pemulihan yang daripada Dia. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia akan janjinya. Apapun situasi yang kita sedang alami hari ini, mungkin kita sedang mengalami kesakitan, mungkin kita sedang berada dalam di PHK, bahkan dalam kekurangan dan kecemasan, atau dalam kekhawatiran, ketakutan, percayalah bahwa ketika engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu, dan Dia adalah Allah yang mengelilingi engkau meskipun di sekelilingmu terdapat hal-hal yang menakutkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami merasa aman di tengah kesulitan ini. Kami merasa aman di tengah situasi yang sulit ini, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Dan kami aman dalam situasi yang sulit ini karena kami percaya bahwa Tuhan mengelilingi orang yang percaya kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan mereka. Biarlah firman-Mu ini membuat mereka terus berharap kepada Engkau, terus menanti pemulihan daripada Engkau. Berkati kami semua dimanapun kami berada.
dengan berkat yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.